everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Febiana dari kelompok 5 dan 6. Saya tidak sendiri, teman saya ada Amaratus Salama, Holima, dan Rosida Asana. Nah, kami akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian ini dengan tema jenis dan desain penelitian. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang jenis dan desain penelitian, kalian paham nggak sih apa itu jenis dan desain penelitian? Nah, kalau desain penelitian itu rencana yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu data yang berfungsi untuk menjawab suatu pertanyaan pada penelitian. Nah, jenis-jenis desain penelitian ini berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama, berdasarkan metode pengumpulan data, itu ada 3. Ada metode pengumpulan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang berdasarkan hitung-hitung itu. Terus kalau yang kualitatif itu berdasarkan mendalam tentang fenomena atau pengalaman manusia. Terus ada yang eksperimental juga. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan jenis penelitian? Jadi, penelitian merupakan klarifikasi atau kategorisasi dari suatu penelitian berdasarkan pada tujuan, sifat, karakter tertentu. Fungsi dari penelitian yang pertama yaitu untuk menyesuaikan metode dengan tujuan penelitian, dan yang kedua dapat memudahkan mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian yang ketiga, meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Kemudian yang keempat, dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam sebuah penelitian. Dan kemudian yang kelima, dapat memastikan keakuratan generalisasi dalam hasil. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, dapat mempermudah penyusunan dalam laporan penelitian. Kemudian jenis penelitian yang ditentukan berdasarkan sifat data. Ada 3. Yang pertama yaitu kualitatif. Jadi kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap suatu kajian atau permasalahan. Yang kedua yaitu kuantitatif. Jadi kuantitatif adalah penelitian yang mengandalkan data numerik dan data statistik. Dan yang ketiga adalah data campuran, yaitu mixed metode, yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dan selanjutnya adalah jenis penelitian ditentukan berdasar tujuan. Nah, yang pertama ada eksploratif, yaitu eksploratif adalah penelitian untuk memahami suatu fenomena awal atau gejala yang ada. Dan yang kedua yaitu deskriptif. Jadi deskriptif ini adalah penelitian yang berupa penggambaran sebuah fenomena yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga yaitu eksperimental. Jadi eksperimental adalah penelitian yang menggunakan kegiatan atau eksperimen untuk menguji hipotesis. Dan kemudian yang keempat yaitu kasual. Jadi kasual ini sebuah penelitian untuk menganalisis hubungan akibat antara variabel. Dan selanjutnya kemudian yaitu jenis penelitian yang ditentukan berdasarkan metode dalam pengumpulan data. Yang pertama ada eksperimen. Jadi eksperimen ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat dengan mengontrol variabel tertentu. Biasanya dilakukan di laboratorium atau lingkungan yang terkontrol. Kedua yaitu survei. Ini yang mana survei ini digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden secara efisien menggunakan kuesioner atau wawancara. Biasanya ini cocok untuk digunakan penelitian kuantitatif. Ketiga ada studi kasus, yaitu studi kasus ini biasanya digunakan untuk meneliti suatu kasus atau subjek secara mendalam, sering digunakan dalam konteks kualitatif. Dan yang keempat ada etnografi, di mana etnografi ini digunakan untuk memahami budaya atau kelompok sosial tertentu dengan observasi langsung dalam jangka waktu yang lama. Baik, saya akan menjelaskan contoh penentuan jenis penelitian seperti judul, pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif remaja. Yang pertama itu ada jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu ada kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu menggunakan survei dalam kuesioner dan dianalisis dalam statistik. Tapi kalau kualitatif itu menggunakan wawancara atau ya sama saja itu disebut langsung terjun ke lapangannya gitu. Jadi lanjut yang desain penelitian. Apa sih desain penelitian tersebut? Jadi desain penelitian adalah rencana atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur langkah-langkah penelitian agar memperoleh hasil yang valid. Jadi desain penelitian tersebut itu rencana atau kerangka kerjanya yang digunakan dalam mengatur langkah-langkah penelitian tersebut. Desain penelitian juga mempunyai beberapa fungsi. Jadi di sini disebutkan 3 fungsi.
yaitu yang pertama, menentukan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Yang kedua, menjamin konsisten dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Yang ketiga, memastikan kesesuaian metode dengan tujuan penelitian tersebut. Jadi, desain penelitian tersebut tidak hanya punya fungsi, jadi desain penelitian juga mempunyai beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan penelitian, seperti eksperimentif, deskriptif, dan lain-lain. Dan yang kedua itu memilih pendekatan. Jadi kita harus memilih pendekatan seperti pendekatan apa, pendekatan kualitatif atau kuantitatif, ada juga yang campuran. Jadi yang ketiga itu menentukan metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data tersebut itu seperti observasi, wawancara, mensurvei, dan lain-lain. Jadi lanjut yang keempat, yaitu menentukan variabel penelitian. Jadi menentukan variabel penelitian tersebut itu ada kayak variabel independen, ada dependen, ada yang kontrol. Jadi kita harus menentukan variabel penelitian tersebut. Lanjut yang kelima, yaitu menyusun instrumen penelitian tersebut seperti questionnaire, pedoman wawancara, atau tes gitu. Dan terakhir yaitu menentukan teknik analisis data seperti statistik deskriptif, inferensial, dan tematik. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk membuat desain penelitian. Contoh desain penelitian yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Daring Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Desain penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran berani berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama. Variabel mandirinya adalah metode pembelajaran yang berani yang menjadi faktor yang diuji pengaruhnya. Sementara itu, variabel dependen adalah motivasi belajar siswa yang diukur untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara siswa yang mengikuti pembelajaran berani dan yang tidak. Untuk mengumpulkan data mengenai motivasi belajar siswa, digunakan instrumen berupa kuesioner skala Likert. Hasil kuesioner kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik, yaitu uji T. Selanjutnya kami akan membahas tentang sampel. Apa sih yang dimaksud dengan sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai subjek penelitian. Sampel harus cukup representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Fungsi dari sampel yaitu: yang pertama, menggunakan sampel memungkinkan penelitian dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan penelitian seluruh populasi. Yang kedua, menghemat biaya dan waktu. Meneliti seluruh populasi seringkali tidak praktis, terutama jika jumlahnya besar. Yang ketiga yaitu menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Jika sampel dipilih dengan metode yang tepat, hasil penelitian dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu cara menentukan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian harus dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian dapat mewakili populasi secara akurat. Langkah pertama dalam menentukan sampel adalah mengidentifikasi populasi yang menjadi target penelitian. Populasi adalah kelompok individu atau objek yang memiliki ciri-ciri tertentu yang ingin diteliti. Setelah populasi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan teknik sampling yang sesuai, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Probabilitas sampling digunakan ketika penelitian membutuhkan sampel yang representatif dari populasi secara keseluruhan. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode undian atau sistem komputer untuk memilih sampel secara acak. Jika populasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka teknik stratified sampling dapat digunakan, di mana populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Lalu, sampel diambil secara acak dari setiap strata agar lebih representatif. Teknik lainnya adalah cluster sampling, di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster. Lalu beberapa klaster dipilih secara acak dan seluruh anggota dalam klaster tersebut dijadikan sampel penelitian. Di sisi lain, jika penelitian tidak memungkinkan untuk menggunakan metode acak karena keterbatasan akses atau karakteristik populasi yang sulit ditemukan, maka digunakan teknik non-probabilitas sampling. Salah satu metode umum yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian yang membutuhkan partisipan dengan karakteristik spesifik, seperti atlet profesional, dokter spesialis, atau pasien dengan kondisi tertentu. Jika subjek penelitian sulit ditemukan, maka teknik snowball sampling dapat diterapkan.
di mana peneliti memulai dengan satu atau beberapa responden awal, kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain yang memiliki karakteristik serupa untuk ikut serta dalam penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan kelompok khusus, seperti komunitas tertentu atau individu dengan pengalaman tertentu. Contoh sampel dalam penelitian. Jika populasi, maka semua siswa SMA di Kota Jombang akan diteliti. Sedangkan, sampel tidak perlu meneliti semua siswa SMA di Kota Jombang. Cukup mengambil sebagian dari populasi atau 200 siswa dari berbagai sekolah SMA di Kota Jombang sebagai sampel.